lagi rekamannya. Salah satu materi yang topik atau subjek pembelajaran yang ingin kita bahas itu adalah terkait dengan radiasi. Nah, radiasi ini cukup penting. Mengapa demikian? Karena di radiasi inilah cara astronom kita untuk bisa memetakan di mana posisi bintang tadi sehingga bisa dibentuk struktur skala besar begitu ya. Ada peta galaksi dan seterusnya tadi, dan juga bisa melihat komposisi dari bintang tersebut. Jadi bisa mengetahui oh kira-kira ini bintang yang jenis apa begitu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan radiasi, tapi mungkin kamu belum pernah mempelajari ini ya. Misal aku tanya dulu, mungkin apa yang dimaksud emisi kira-kira dalam pemahamanmu atau gambaranmu, emisi itu apa ya? Ini bebas aja ya dalam pemahamanmu sekarang, yang dimaksud emisi itu apa? Jawab Yang ini dimaksud emisi kira-kira apa menurut yang kamu pahami saja? nggak tahu Pak. Kira-kira dalam gambaran kepalamu kalau emisi itu apa? Atau ini kata yang masih asing, yang belum pernah dipakai? Iya, belum pernah saya dengar juga. Barangkali kalau dengar di berita emisi itu kan ada istilah uji emisi gitu ya. Uji emisi dari kendaraan. Nah, dalam istilah umum emisi itu adalah ini apa namanya, gas yang dilepaskan dari kendaraan, gas knalpot itu emisi. Jadi apa yang dikeluarkan oleh kendaraan itu emisi. Nah, emisi ini kadang ada gas karbon monoksida begitu ya yang berbahaya dan seterusnya, ada H2O, uap air dan seterusnya. Nah, namun di dalam istilah astronomi, ini istilah astronomi, emisi itu beda maknanya. Jadi bukan lagi apa namanya emisi seperti istilah umum. Emisi dalam istilah astronomi itu bukan gas yang dikeluarkan oleh kendaraan, tetapi dia adalah gelombang elektromagnetik, ya. Gelombang kita singkat IM begitu, elektromagnetik yang dilepaskan oleh bintang, termasuk matahari. Jadi matahari itu salah satu bintang dan dia melepaskan gelombang elektromagnetik dalam berbagai panjang gelombang, dan itu adalah emisi namanya. Nah, bentuknya emisi itu barangkali kita bisa lihat dari sini ya. Nah, ini mungkin bagus gambarnya. Jadi ada matahari kita, ini di pojok kiri, warna terang ini ya. Ini matahari, dia mengemisikan atau memancarkan cahaya. Jadi emisi itu bisa kita anggap sebuah pancaran cahaya gelombang elektromagnetik. Nah, salah satu dari gelombang elektromagnetik itu adalah yang dapat dilihat oleh mata kita, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, dan seterusnya ya. Jadi waktu terbentuk pelangi itu bakal muncul gelombang bakal muncul warna-warni dari merah sampai ungu yang dapat dilihat oleh mata kita. Nah, namun sebenarnya matahari itu memancarkan banyak gelombang.
tidak hanya cahaya tampak ini, tetapi juga ini ya kira-kira gambarnya. Kita lihat dari atas, ini adalah atmosfer bumi. Dari atas turun ke bawah itu cahaya matahari masuk. Jadi cahaya matahari itu mulai dari cahaya tampak ada, kemudian infrared UV ada, kemudian dari bintang, ini dari apa namanya cahaya bintang atau cahaya dari apa namanya objek langit lainnya, lubang hitam misalnya, ada sinar X yang kelihatan, dan sinar gamma, dan seterusnya. Jadi ada objek-objek langit lainnya selain dari matahari yang memancarkan berbagai spektrum atau mengemisikan berbagai spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, kalau kita bicara gelombang elektromagnetik, yang kita singkat dengan gelombang EM, itu isinya yang dilingkari ini tadi, mulai dari panjang gelombang yang pendek sampai panjang gelombang yang panjang. Terkait dengan panjang gelombang, barangkali nanti kita bahas lebih detail, tapi di sini kita sebutkan dulu ya namanya. Panjang gelombang yang pendek itu sinar gamma, mulai dari pendek lebih panjang, sinar X, sinar UV. Ini barangkali yang kita hindari di siang hari saat matahari sangat terang begitu ya. Kita pakai sunblock atau apa untuk menghindari sinar UV ini, membuat kulit hitam misalnya. Kemudian ada cahaya tampak, lebih panjang lagi, panjang gelombangnya ada inframerah, ada microwave, ada gelombang radio. Nah, biasanya yang sampai ke bumi, ke permukaan tanah, itu hanya beberapa saja. Coba kita lihat di sini, cahaya tampak Magic Hibinius sampai ya ke permukaan bumi. Lihat bagian bawah ini sampai ke permukaan tanah. Infrared juga ada bagian yang sampai ke permukaan tanah. Sinar UV juga ada sebagian yang sampai ke permukaan tanah. Gelombang radio sampai ya, karena kita bisa mendengarkan radio lewat HP atau lewat radio biasa. Panjang gelombang yang lebih panjang dari radio juga bisa sampai. Terus yang lainnya tidak sampai, kenapa? Ya karena di dalam atmosfer bumi, kira-kira atmosfer yang sangat tinggi itu, mulai dari yang paling bawah sampai yang paling atas, itu menyerap sekian banyak panjang gelombang. Jadi sinarnya tidak dapat tembus, istilah sederhananya begitu ya, dari gelombang IM. Nah, karena itu teleskop yang ada di bumi itu biasanya itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu teleskop untuk cahaya tampak, ini yang teleskop biasa yang kita kenal, dan juga teleskop dalam bentuk menangkap gelombang radio. Nah, teleskop untuk gelombang radio ini bentuknya seperti parabola ya, jadi tidak seperti teleskop biasa yang punya silinder, corong, cermin gitu ya, tapi seperti parabola yang dia memang fungsinya menangkap gelombang radio yang dilepaskan oleh bintang. Nah, spektrum dari apa namanya cahaya atau gelombang elektromagnetik itu sangat panjang dan punya ukuran, yaitu ukurannya adalah panjang gelombang. Panjang gelombang itu bahasa Inggrisnya wavelength. Jadi ini istilahnya dalam bahasa Inggris. Jangan lupa simbolnya lambda, kita nyebutnya lambda, tulisannya seperti ini ya. Nah, itu panjang gelombang. Satuannya apa? Satuannya meter. Jadi kita lihat tadi gelombang cahaya tampak, gelombang elektromagnetik pada range cahaya tampak itu yang ada di tengah. Kelihatan warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu ini itu panjang gelombangnya dalam satuan meter. Tapi di sini supaya singkat menulisnya ditulis dalam satuan nanometer. Ini nanometer. Nah, nanometer itu berapa meter? Yaitu 1 kali 10 pangkat min 9 meter. Jadi kalau kita lihat ungu misalnya, ini ada angka 380. Itu maksudnya panjang gelombangnya
untuk yang warna ungu itu adalah 380 nanometer. Atau diubah dalam satuan meter menjadi 380 kali 10 pangkat min 9 meter. Begitu ya. Jadi secara pengamatan kita akan bilang panjang gelombang dari spektrum cahaya tampak itu adalah dari 380 nanometer, ini salah satu ujung ungu, sampai dengan 750 nanometer. Itulah batas di mana mata kita bisa melihat. Nah, mata kita menerjemahkan panjang gelombang ini dengan warna. Jadi untuk panjang gelombang yang lebih panjang, yaitu 750 nanometer, itu diinterpretasikan oleh mata dan otak kita sebagai warna merah. Sementara untuk yang panjang gelombang lebih pendek, itu diinterpretasikan oleh mata kita sebagai warna ungu. Nah, memang ada orang-orang yang kita sebut buta warna ya. Nah, ini aku pengen tahu kalau kamu sendiri kira-kira buta warna atau bisa melihat seluruh range warna ini? Siap bisa melihat semuanya. Oke, berarti lengkap ya yang kamu lihat dari ungu, biru, hijau, kuning, orange, merah, sampai agak merah gelap ini ya. Mengapa demikian? Karena kadangkala nanti di OSN yang nasional rasanya itu ada praktikumnya, ada pengamatan kalau lolos, atau mungkin di OSN provinsi ya. Itu kadang mereka memberikan data warna gitu sehingga agak sulit kalau kita tidak bisa melihat seluruh range warna. Nah, di luar dari cahaya tampak ini, itu ada range panjang gelombang yang mata kita tidak bisa melihatnya, yaitu disebut dengan sinar UV. Berarti ini panjang gelombangnya lebih kecil daripada 380 nanometer ya. Kalau dalam satuan meter, itu ini ya lambda satuan meter, kita bisa lihat skalanya di sini. UV mulai ada di daerah yang lebih pendek, kemudian sinar X lebih pendek lagi, gamma, sinar gamma lebih pendek lagi. Nah, sekedar pengetahuan bahwa semakin pendek panjang gelombang, maka energinya juga semakin tinggi. Semakin tinggi energinya, maka dia bisa menembus materi yang lebih padat. Contohnya sinar X ya, dipakai di kedokteran untuk menembus tubuh kita sehingga bisa melihat potret tulangnya. Itu sinar X. Sinar gamma misalnya dipakai di kedokteran untuk membunuh sel kanker atau sel tumor begitu ya. Jadi ada banyak fungsi di kedokteran. Nah, di dalam pengamatan luar angkasa, UV, sinar X, sinar gamma ini, sinar X, sinar gamma umumnya itu tidak bisa diamati di permukaan bumi. Nah, karena itulah orang membuat teleskop yang diletakkan di luar bumi supaya bisa melihat atau menangkap sinar X dari lubang hitam misalnya. Nah, mari kita bergerak ke panjang gelombang yang lebih panjang. Tadi kalau lebih pendek ya, energinya lebih tinggi. Kalau lebih panjang, energinya lebih rendah. Di sini ada sebelah kanan, di sebelahnya merah, ada infrared. Kadang disebut infrared, kadang disebut inframerah di soal, macam-macam. Ada gelombang mikro, ada gelombang radio, seperti yang kita kenal. Radio itu ada yang disebut FM, ada yang AM. Tergantung stasiunnya pakai gelombang yang mana. Bisa FM, bisa AM gitu ya. Ada juga gelombang radio yang cukup panjang. Nah, mungkin orari itu ada di daerah-daerah ini ya, rasanya. Kalau kenal dengan komunitas orari, komunitas yang senang berkomunikasi menggunakan gelombang radio. Kalau kita sekarang sih ya pakai HP ya, internet gitu. Kalau orang-orang zaman dulu mereka komunikasinya gelombang radio, jadi punya intercom, orari dan seterusnya. Itu bisa komunikasi ke belahan bumi yang lain dengan gratis. Nah, hubungannya antara astronomi dengan spektrum ini apa sih? Karena yaitu tadi teleskop yang kita pakai itu adalah teleskop yang mengamati gelombang tadi. Barangkali mungkin kita bisa
di sisa waktu sedikit ini kita bisa lihat di sini ya. Ini salah satu contoh soalnya. Dibandingkan dengan spektrum yang diambil dari pengamatan landas bumi, ini landas bumi itu maksudnya di atas tanah ya, di permukaan bumi, spektrum sebuah bintang yang diamati dari luar. Nah, ini yang tadi saya sebutkan dari luar atmosfer bumi akan memperlihatkan, nah, apakah A, spektrum yang tidak mengandung garis absorpsi, ataukah B, lebih sedikit garis emisi, atau C, lebih banyak garis emisi, atau D, lebih sedikit garis absorpsi, atau E, lebih banyak garis absorpsi. Nah, kita tadi baru bicara istilah emisi ya. Ini jawabannya adalah C. Kenapa demikian? Karena kita lihat di gambar tadi, ini sederhananya ya, kualitatif saja. Ini kalau ada soal yang seperti itu, langsung kelihatan. Di luar angkasa itu, lihat di sini ada banyak sekali spektrum yang bisa diamati oleh teleskop. Teleskopnya juga macam-macam ini, ada teleskop yang sinar gamma, ada teleskop sinar X, ini ada Hubble teleskop, di sini ada James Webb teleskop untuk infrared dan seterusnya. Jadi di luar atmosfer bumi itu akan lebih banyak emisi yang bisa ditangkap. Kita menyebutnya garis emisi ya. Nah, yang pertanyaan kedua, ini contoh saja. Cara paling baik mempelajari gas dengan temperatur jutaan Kelvin yang ditemukan di antara galaksi pada gugus Virgo. Nah, ini gugus Virgo ini maksudnya adalah gugusan bintang ya, susunan bintang Virgo. Tapi yang ditanya itu adalah gasnya, jadi bukan bintangnya, tapi gas. Gas di antara bintang, di antara galaksi-galaksi ya, gasnya adalah dengan menggunakan apa? Ini maksudnya kita bisa gunakan teleskop yang menangkap spektrum gelombang elektromagnetik di area daerah mana, begitu pertanyaannya. Dengan diberitahu suhunya, jutaan Kelvin. Nah, ini hafal-hafalan saja sebenarnya kalau kita cek di di daftar ini, oh ini mungkin nggak ada di sini ya. Nah, ini jutaan Kelvin. Ini ada tabel di mana di kolom yang paling kiri, ini kolom paling kiri, ini adalah jenis radiasinya, yaitu jenis emisinya tadi. Sementara di kolom yang di tengah, ini ada suhunya. Jadi ada keterkaitan ya antara suhu dengan jenis radiasinya. Tadi dibilang kalau suhunya gas di antara bintang itu adalah jutaan Kelvin. Jadi gas di antara bintang itu bisa jadi akibat ledakan bintang yang sudah tua ya. Ini supernova namanya. Itu 10 pangkat 6 jutaan ya. Ya tinggal kita hafal-hafalan saja, ingat-ingatan UV kira-kira begitu ya. Jadi ini soal yang kualitatif di dalam OSN astronomi itu ada soal kualitatif. Berarti jawabannya sinar ultraviolet. Nah, soal-soal seperti ini karena kita sering baca aja, karena kita sering menghafal topik ini, kita bisa langsung jawab begitu ya tanpa membuang banyak waktu. Nanti yang kamu fokus mungkin lebih banyak harusnya di soal-soal hitungan seperti ini ya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya atau di rekaman, mungkin saya share nanti rekamannya seperti ini. Tapi kamu bisa mendapatkan keuntungan waktu yang menjawab cepat kalau sudah hafal begitu ya. Nah, jadi dibaca-baca saja materi-materinya, nanti barangkali di grup saya share juga urutan materinya ya, sehingga kalian bisa baca lebih terstruktur. Kalau suhunya jutaan berarti sinar UV. Dari mana tahunya ya, tinggal ingat-ingatan aja ini suhu jutaan ya UV begitu ya. Ini udah pakem, udah ada tabelnya. Kalau suhunya ribuan Kelvin ya berarti di cahaya tampak. Kalau suhunya kurang dari 1000-an Kelvin berarti inframerah. Nah, dan seterusnya. Ini ada dan juga sumbernya disebutkan ya di sini. Mungkin kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, barangkali
Dua soal itu dulu, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya terkait dengan soal-soal yang hitungan yang terkait dengan radiasi. Jadi ini masih dalam topik radiasi atau emisi dari bintang. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Sejauh ini tidak ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada, barangkali kita bisa cukupkan sampai di sini ya. Nanti kalau kamu sudah ini ada waktu, coba join grupnya karena nanti beberapa pengumuman kita akan sampaikan di grup tersebut. Terutama juga kalau ada teman-teman lain yang mau ikut di kelas astronomi, join di apa untuk OSN ya. Kan satu sekolah tidak hanya satu orang kan ya. Cuma Iya. ada yang mau ikut apa enggak gitu aja untuk Iya. OSN astronominya. Baik, ini kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Oke. Saya tutup Zoom-nya barangkali atau bisa langsung meninggalkan Zoom ya. Oke, Pak. Oke, Makasih. makasih ya. Nanti coba aja join di Teams, Microsoft Teams. Kalau nggak bisa WA aja. Oke, Pak. Nanti Oke, saya coba masuk grupnya. oke, makasih ya. Oke, Pak. Makasih juga. Yuk, Assalamualaikum.